Hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Berbicara untuk setiap kami hari ini Tuhan. Kamu serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau bebas bergerak. Terobosi apa yang perlu diterobosi hari ini. Berikan jawaban buat yang mencari jawaban hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semua. Aman? Oke. Hujan ya. Oke, kita masih di tema yang baru, faith over feelings hari ini. Hari ini saya mau share something yang kayaknya saya belum pernah share di sini deh. Oke, nah sebelum saya share itu saya mau bilang gini. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih bicara buat setiap kita, amin. Saya percaya sampai hari ini Tuhan itu masih Tuhan yang menjawab doa. Amin. Challenge-nya apa? Tantangannya apa? Bagaimana kita tetap jadi orang yang percaya? Betul gak? Karena ada satu Proverbs yang lama, saya gak tahu siapa yang tulis ini, dia bilang begini, the longest journey in your life is from your head to your heart. Perjalanan terpanjang dalam hidup kita seringkali adalah bagaimana dari otak kita ke hati kita. Sebelum itu menjadi kenyataan di tangan kita, hati kita mesti percaya dulu, betul gak? Kita mesti percaya dulu. Nah, the hardest lesson is gini, to practice the one we already know. Pelajaran paling sulit sebenarnya adalah melakukan apa yang kita sudah tahu. Banyak orang tahu banyak, tapi tidak banyak orang yang melakukan apa yang dia tahu. Jadi saya diajarin bahwa gini, kalau kamu tahu 10, mending kamu bikin 1 daripada kamu gak bikin sama sekali. Praktekin apa yang kita tahu, oke? Yang paling gampang gini, kayak kita tahu, kita percaya bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Siapa di sini yang percaya itu? Angkat tangan. Iya kan? Penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan mau ambil di mana penyakit? Di surga kan gak ada penyakit. Dia mau ambil dari mana penyakit? Nggak tahu. Nah, tapi dalam proses kita sering gagal di situ kan? Kita sering gagal percaya namanya. Kita gagal percaya bahwa kita berpikir mulai kita punya otak proses something yang sebenarnya nggak seperti firman Tuhan. Yang paling gampang begini. Dalam setiap penguburan, ayat yang paling sering dikutip adalah apa? Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Betul nggak? Ya kan? Semua pendeta kutip itu. Semua pendeta kutip itu. Karena udah jadi apa? Autopilot. Di mana ayatnya Tuhan ngambil dari kita? Coba. Hanya karena kita ngebeo. Kita ngikut aja dan kita ngeiyain semuanya, diaminin lagi bahwa Tuhan yang ngambil. Di mana? Gak ada. Nah itu kan yang bentuk kita punya biblical point of view yang minggu lalu saya jelasin. Penting punya biblical point of view. Nah, dikatakan apa namanya? Padahal konteksnya ayatnya gini. Ayub itu gak kenal Tuhan, dia cuma dengar dari kata orang. Dia cuma dengar dari kata orang. Nah itu cilakanya. Kalau cuma dengar, tidak mengalami, kita punya biblical point of view in trouble. Nah, gap yang cuma 18 inci dari otak ke hati itu cuma 18 inci. Gap yang 18 inci itu akan jadi gap seumur hidup kita. Itu jadi proses. Perjalanan dari sini ke sini terbanyak berurusan dengan apa? Kemurahan hati, pengampunan. Ya kan? Sama percaya untuk bisa sembuh. Kebanyakan di situ, dari sini ke sini. Nah, bukan cuma itu. Hari-hari ini kita dengan gampang bisa terganggu dengan apa yang kita berdoa, kita minta Tuhan lakukan untuk kita. Ya. Dan kita gagal lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di depan mata kita.
Seringkali begitu. Kita minta Tuhan melakukan sesuatu, dan waktu Tuhan kerjakan sesuatu, kita gagal lihat karena hal itu terlalu dekat. Pernah, kalau mamanya yang di atas 40 tahu lah ya, plus, kacamata plus itu ya. Itu semakin dekat susah tuh ngelihatnya. Kita punya kayak begitu. Nah, jadi padahal waktu Yesus ngajarin doa Bapa kami bilang gini, Yesus bilang gini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya kan? Tugas kita bukan soal, banyak orang hari ini kalau mamanya lagi ada masalah cepat-cepat pingin ke surga. Ya kan? Bilang ini, mending gua cabut aja lah ke surga. Lah doa Bapa kami bilang apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi tugas kita adalah bukan soal pergi ke surga, tapi bawa surga turun ke bumi. Amin. Nah, tapi bagaimana kita punya iman waktu kita mengalami pergumulan kita hari ini? Biarpun yang depan mata kelihatannya nggak ideal. Banyak dari kita yang berpikir gini, mempercayai Tuhan itu hanya sampai pada satu teori. It's a good idea. Betul nggak? It's a good idea. Sampai satu titik kamu yang mesti dituntut untuk percaya sama Tuhan. Then you will have a problem. Ya. Hidup mempercayai Tuhan itu nggak gampang. Nggak gampang. Karena hidup mempercayai Tuhan seringkali bawa kita ke daerah, satu area yang nggak uncharted, yang kayak belum pernah disentuh. Hanya Tuhan bisa bawa kita ke situ. Ya. Nah, saya berdoa hari ini kita semua bisa belajar sesuatu. Nah, saya mau buka Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kalau ada dari saudara yang berpikir bahwa Tuhan tuh kayak sadistik gitu ya. Dia suka lihat kita susah. Di sini dibilang apa? Tuhan bilang gini, minta supaya penuh sukacitamu. Keinginan Tuhan apa? Supaya kita bersukacita, itu aja. Nah, ask and you will receive. Nah, waktu Yesus ngajarin doa Bapa kami, Yesus panggil dia sebagai Bapa, betul kan? Bapa itu dibilang bahasa aslinya bilangnya Abba. Artinya apa? Source, sumber. Jadi Allah adalah sumber. Allah adalah Bapa kita. Nah, sebagai seorang Bapa tentunya kalau ada anak yang minta sama bapaknya, pasti bapaknya senang, betul nggak? At least bapak yang normal lah ya. Ada juga yang bapak yang ngadi-ngadi yang mungkin nggak suka, mungkin agak aneh juga tuh bapak, ya. Karena gini, waktu seorang anak minta sama bapaknya, anak itu belajar salah satu ekspresi kasih, yaitu apa? Memberi. Anak itu belajar satu ekspresi kasih, yaitu memberi. Nah, saya tulis di sini bahwa kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. It's proven. Ya. Pertanyaannya sebenarnya gini, kita yakin kita ini anak atau bukan? Yakin nggak anak? Ya. Coba kita buka Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Dibilang begini, tapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Waktu saudara punya perjanjian dengan Allah, saudara berhak atas janji. Ya. Jadi ada yang pernah dengar ini ceritanya Sakeus yang naik pohon? Ya kan? Sakeus naik pohon ya, bukan Lazarus. Waktu Lazarus naik pohon, Sakeus lewat. Sakeus bilang gini, Lazarus turun. Sakeus bilang gitu, beta mau naik. Gitu. Karena dia pendek. Oke, jadi waktu Sakeus naik pohon, Tuhan bilang begini. Jadi kalau saudara mau ketemu Tuhan jangan naik pohon ya. Jadi dia bilang begini, Sakeus turun, aku mau makan di rumahmu. Saudara tahu ceritanya, ya. Saudara tahu ceritanya, dia bertobat, dia balikin semua uang-uang yang dia peras. Terus gini, pertanyaan Yesus bikin statement begini, karena dia ini pun adalah anak Abraham. Artinya apa? Sakeus dikembalikan pada covenant Abraham. Waktu dia dibalikan kepada covenant Abraham, dia berhak atas janji Abraham. This is about covenant. All about covenant. Waktu kita anak, artinya gini, kita punya hak untuk minta. Waktu kita anak, kita punya hak untuk minta. Untuk berdoa minta sesuatu sama Tuhan mungkin cuma 2 detik. Betul gak? Cuma 2 detik. Saudara minta apa? Kadang cuma butuh 2 detik. Tapi doa 2 detik itu untuk terima kadang-kadang bisa 20 tahun. Iya kan? Bisa 20 tahun. Ada yang 2 bulan, kadang 2 minggu, kadang 2 jam. Ada. Dan kalau kita nggak berhati-hati, kita itu bisa kejebak dalam pemikiran bahwa kok doa nggak ngefek ya? Kok udah doa loh, 1 tahun, 2 tahun, nggak ngefek, nggak dijawab. Mungkin Tuhan tuli kah atau apa? Tuhan nggak mendengar atau Tuhan mau bikin kita susah, ya kan? Kita bisa berpikir begitu. Nah, kita terlalu sering dengar khotbah tentang iman yang dibahasakan sebagai gini, tiba-tiba, suddenly, sewaktu-waktu. Nah, dulu saya sering dengar ada hamba Tuhan bilang begini, baru aja dia berpikir kepengen A, ada hamba Tuhan bilang begitu, baru aja gue pengen A, Tuhan sudah kirim. Atau gini, dia bilang gini, terus dia bilang, saya belum berpikir, tiba-tiba Tuhan sudah kirim. Kita bikin Tuhan kayak cosmic butler. Kita kotakin Tuhan di situ. Nah, saya kadang-kadang suka kesel nih, karena nggak semuanya terjadi dengan demikian. Tapi karena kita sering dengar kayak begitu, kita berekspektasi seperti itu. Ya kan? Iman itu journey. Iman itu perjalanan, saudara. Perjalanan yang kamu harus jalani hari demi hari. Itu iman. Saya suka Eugene Peterson ngomong gini. Eugene Peterson tuh yang tulis The Message Bible. Dia bilang begini, faith is a long obedience in the same direction. Long obedience. Ya. Saya percaya bahwa mujizat bisa aja terjadi dalam sepersekian detik. Ya. Saya percaya the power of moment, saya percaya. Saya sering lihat hal-hal tersebut. Tapi itu hanya satu aspek dari apa yang bisa iman kerjakan. Betul gak? Kita mesti lihat lengkap. Kita mesti lihat dari segala sisi. Nah, hari ini saya pengen bantu kita dengan sesuatu yang menurut saya sering kecewaan kita waktu sesuatu gak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dalam 2 detik. Karena hal itu bisa bikin kita frustrasi, bikin kita kesel. Kan kita mungkin bertanya-tanya gini, Tuhan di mana? Ya. Bayangin gini, kalau setiap doa yang kita panjatkan dijawab dalam waktu 2 detik. Coba. Good idea kan? Tapi apakah itu merubah saudara? I doubt. Saya ragu. Kita akan jadi kita kayak perlakukan Tuhan seperti genie in the bottle.
Kita nggak jadi jadi mirip Kristus, nggak jadi apa-apa. Kita bikin Tuhan seperti kita punya pelayan aja, cosmic butler aja. Ya, oke. Tapi ada orang-orang yang begini, dia berdoa bertahun-tahun untuk pasangan. 15 tahun nggak dapet. 15 tahun nggak dapet. Terus ada orang yang bergumul dengan kesuburan, pengen punya anak. Bertahun-tahun, 20 tahun, 15 tahun menikah, 30 tahun dan dia tetap gak punya anak. Itu yang membuat kita bergumul kan tiap hari kan. Mau percaya sama Tuhan apa enggak? Tapi kita mesti percaya begini, Tuhan itu sudah merencanakan semuanya sempurna untuk kita. Dia bisa lihat ujung, kita gak bisa. Kita cuma bisa lihat di depan mata. Dan menurut kita bagus, belum tentu menurut Tuhan bagus. Dan saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang kebetulan. Sekarang saya mau nanya, apakah saudara berpikir saudara kebetulan datang ke gereja hari ini? Enggak sama sekali. Mungkin saudara ada yang datang karena ada teman yang iming-iming ini, abis ini gue traktir ya makan ya. Mungkin, ya. Tapi tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Tuhan tahu secara persis di mana saudara akan duduk hari ini, dengan siapa saudara akan duduk, dan waktu saudara masuk ke gereja ini, saudara dalam musim kehidupan seperti apa. Nah, Yohanes tadi itu, ada yang kita baca tadi itu namanya Upper Room Discourse. Itu rangkaian pengajarannya Yesus tentang Roh Kudus sebenarnya. Jadi sebelum Yesus naik ada 3 pasal dia tulis pesan-pesan terakhir. Seperti Yohanes 14, Tuhan Yesus kasih heads up, dia bilang begini, guys, I'm leaving. Dia bilang begitu. Geng, gue cabut ya. Dia bilang begitu. Tuhan Yesus bilang gitu sama murid-murid. Dia muncul satu pesta, dia bilang begini, terus dia bilang begini, trust me, lu gak mau gue di sini. Karena akan ada penolong, yaitu apa? Roh Kudus. Tapi gue mesti pergi, supaya Roh Kudus datang. Terus Yohanes 15, Yesus lanjutin lagi. Waktu kita terima Roh Kudus, diajarin. Terima Roh Kudus dalam hidup kita, hubungan kita dengan Yesus sudah gak sama lagi. Lalu Yesus menggambarkan tentang pokok anggur sama rantingnya. Selama kita melekat sama pokok anggur, maka hidup Kristus itu akan mengalir dalam hidup kita. Lalu Yohanes 16 dia mulai ajarin tentang doa. Dia menggambarkan bagaimana seorang wanita itu melahirkan. Gak ada orang hamil terus 1 bulan anaknya keluar kan? 9 bulan Pak. Kadang-kadang 7 bulan ada, 8 bulan ada. Oke, sebulan gak ada, ya itu gak ngelahirin namanya. Dia bilang gini, waktu orang yang mengandung 9 bulan, waktu dia ngelahirin, itu senangnya kayak apa? Lalu Yesus tutup dengan kata gini, minta maka kamu akan diberi. Kita semua percaya kuasa doa. Saya percaya bahwa gereja dan jemaat tempat ini percaya akan kuasa doa. Doa itu penting, oke? Bukan cuma penting bagi kita, tapi penting bagi Tuhan. Kuasa doa itu gak kaleng-kaleng, ya. It's real. Nah, tapi tahukah kita bahwa kuasa doa gak hanya terletak pada kata-kata yang kita ucapkan, tapi terletak pada siapa doa itu dinaikkan. Dan alasan kenapa kita berdoa, kita tutup dalam nama Yesus, kita sudah berdoa. Kenapa dalam nama Yesus? Karena semua kuasa sudah diberikan pada Yesus. Amin. Jadi banyak orang terperangkap dalam kegiatan, rutinitas berdoa dan dia lupain tujuan. Kenapa sih dia berdoa? Dia lebih fokus sama kata-kata yang mau dipakai. Nadanya mau seperti apa. Seakan-akan kalau kamu salah ngomong, Tuhan Yesus gak tahu kamu mau doa apa. Betul gak? Yang bikin kita malas berdoa begitu kan? Takut berdoa, kenapa? Karena apa? Kita berpikir begitu. Kalau salah ngomong, jangan-jangan Tuhan gak tahu lagi gue mau ngomong apa. Datangnya lain lagi. Yang bikin Tuhan tertarik sama doa kita adalah iman saudara. Iman aja. Kuasa doa gak ditentukan dengan gaya kita berdoa. Saudara mau nungging, saudara mau... Terserah. Tapi gini, ada kuasa waktu kita buka hati sama Yesus.
Ada kuasa hanya dengan yang datang waktu kita berdoa. Sederhanain aja. Jadi orang yang sederhana tapi percaya. Daripada kata-kata kita berlibet, tapi waktu kita ngomong, kita nggak percaya juga apa yang kita ngomong. Ya. Roma 8 ayat 26 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sini Paulus tulis gini, gak seorang pun tahu cara berdoa. Tapi karena Roh Kudus itu ada dalam kita, Dia yang memampukan kita berkata-kata, mengajar kita untuk berdoa. Ada gak di sini yang saudara yang pernah dalam satu pergumulan, saking beratnya beban itu, pergumulan itu, saudara gak bisa ngomong? Pernah gak ngalamin kayak gitu? All you have to do adalah apa? Berdoa dalam Roh. Roh itu yang akan berdoa, bersyafaat buat saudara. Makanya penting untuk dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan genie in the bottle, bukan jin, bukan apa, enggak. Terus saudara begini, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang lebih rendah dari Yesus. Pembantunya Yesus lah. Saya pernah dengar loh ada orang ngomong gini, Roh Kudus siapa? Roh Kudus pembantunya Yesus. Dah. Lah ini penolong. Yesus bilang gini, mending dia yang datang daripada gua di sini. Sama paling enggak levelnya. Iya dong. Kalau namanya penolong paling enggak levelnya sama atau dia lebih berkuasa. Iya dong. Nah, kita punya pengertian tentang Roh Kudus messed up. Gara-gara kayak begini. Nah kita definisi, coba kalau saya tanya gini, doa itu apa menurut saudara? Ada yang bilang begini, wah itu nafas, sedap. Tapi if I really ask you, what is prayer for you? Lalu saya bikin satu definisi begini, doa adalah undangan terhadap Roh Kudus untuk kerja dalam hidup kita. Saudara tahu waktu Yesus naik, waktu Yesus kasih kita dominion over the earth, dia berserius soal itu. Yesus itu bukan orang trespassing yang suka melanggar begitu, enggak. Dia sopan, dia tertib. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang undang surga untuk masuk bekerja dalam hidup kita. And it's serious. Jadi kalau saudara hari ini masih melakukan berdoa, ya kalau ingat, if your life susah, iya, gimana ya? Berarti kita nggak pernah serius undang Yesus untuk kerja di sini. Nah, terlebih sering dengan doa. Kita berdoa banyak untuk supaya mengubah keadaan kita, betul nggak? Ayo jujur. Kita berdoa supaya keadaan kita berubah. Terbanyak yang Tuhan mau rubah adalah kita, bukan keadaan kita. Cuman Tuhan yang bisa menunggangi keadaan apapun untuk melaksanakan tujuannya dia di muka bumi ini. Concernnya Tuhan bukan soal mengubah keadaan, tapi mengubah kita. Prayer is just the method yang Tuhan pakai waktu kita buka hati kita sama Dia. Baru Dia start untuk kerja, membentuk, Dia shaping, Dia mold us untuk jadi seseorang yang sesuai dengan kehendak Dia. Tapi orang berdoa dengan dia mau atur Tuhan. Hari ini gini, kita berdoa, kita atur Tuhan yang kerjanya mau kayak gimana. Makanya suka kecewa kan kita kan, waktu Tuhan kerja gak sesuai dengan rencana kita. Kita taruh Tuhan di box. Dan kita atur-atur Tuhan. Oke? Saya ada satu cerita, saudara aware dengan Charles Darwin? Charles Darwin, dia exist dengan teori apa? Manusia apa? Dari monyet kan? Charles Darwin toh? Nah, teori evolusi. Ini teori orang ateis. Ini teori orang ateis. Dia mau, saudara kalau baca dia punya
Dia punya teori itu, majalahnya dia, saya dapat satu kali itu dia punya penelitian itu, dia tulis semua teori evolusi. At the end of the day, dia mengaku bahwa semua yang dia tulis meaningless. At the end of the day. Cuman satu paragraf kecil di belakang. Kalau saudara nggak benar-benar look for it, you don't find it. Dia tulis bilang gini, bahwa everything yang dia tulis meaningless. Dia bilang gini, oke, jadi Charles Darwin bukan orang ateis awalnya. Oke. Ini saudara mungkin shock. Dia kuliah di Cambridge. Charles Darwin ini. Dia menikah dengan wanita religius, sangat religius. Nah, Darwin sendiri habis dia menikah, dia sekolah Alkitab. Jadi nggak ada orang jadi ateis dalam waktu satu malam itu nggak ada. Oke, dia terpanggil jadi gembala waktu itu. Nah, tapi tengah-tengah dia belajar jadi gembala, dia merasa begini, dia tertarik sama science. Dia pengen ngerti how the world works, dia bilang gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu dia punya anak satu. Namanya Annie. Ya. Annie ini sakit. Life threatening disease. Benar-benar penyakit yang mengancam nyawa. Ini anak. Dokter bilang anak ini gak akan lebih dari 1 tahun umurnya. Hari itu dunia medis gak kayak sekarang. Ada MRI, CT scan, gak. Dulu mah gak ada. Flu aja orang bisa mati. Tapi sekolah gembala. Jadi apa dia bilang? Dia percaya Tuhan pasti sembuhkan anaknya. Weh, setahun kan, dokter bilang setahun. Setahun dia berdoa terus. Dia pernah bilang gini, dia declare, dia bilang gini, dia percaya bahwa anaknya dia akan sembuh sempurna. Dia percaya ada mujizat dalam hidup anaknya. Dia bilang begini, saya gak mau bersepakat dengan dokter ngomong apa. Sedap. Iya kan? Nah, bahkan dia bikin gini, dia tulis satu jurnal khusus, dia state dia punya iman. Dia tulis semua pengakuan imannya dia di situ. Nah, dia berharap sama mujizat. Sampai di sini benar nggak? Benar kan? Aman kan? Tapi pada kenyataannya 10 bulan kemudian anaknya meninggal. Di hari anaknya meninggal, dia bilang begini, dia make a decision, gue gak akan datang ke funeral anak gue. Dia bilang begitu. Lalu di situ dia bilang ini, that there is no God. Kenapa? Dia berdoa, dia berharap anaknya disembuhkan. Berapa banyak yang pernah dengar cerita kayak begitu? Iya kan? 2 orang sama-sama berdoa minta sembuhan, sama-sama datang di gereja yang sama, nyanyi lagu yang sama, dengar khotbah yang sama, semuanya sama. Tapi satu sembuh, satu enggak. How would you explain that? Bahwa itu ada rencana Tuhan? Makanya saya kadang-kadang suka kesel kalau orang ditanya begini, memang sudah rencana Tuhan, asal ngomong. Enggak, makanya Tuhan begini, latihan badan ini terbatas gunanya. Ada gunanya. Tugas kita rawat kita punya badan, biar Tuhan urus yang lain. Jangan kasih lempar tanggung jawab ke Tuhan, dong tanggung jawab kita kok yang dikasih. Nah, yang terjadi sama Darwin adalah gini, perjalanan antara berdoa sama dia menerima. Dia frustrasi karena hal yang terjadi sesuai dengan yang dia harapkan. Saya yakin gini, kita semua pernah ada di posisi tersebut, mau apapun doa kita. Pasti ada, pernah. Kenapa kita gak suka berdoa? Saya renungkan lama-lama gini, karena jawabannya tergantung Tuhan. Betul gak? Kita suka sesuatu yang kita bisa kendalikan. Kita suka kendalikan hasil. Tuhan bilang begini, hasil urusan saya, tugas kamu berdoa. Dan kita suka kendaliin hasil. Oke. Jangan jawaban Tuhan gini, waktu kita berdoa, kita minta sesuatu, jawaban Tuhan apa?
Either ya atau tidak. Atau yang ketiga apa? Tunggu. Siapa yang suka disuruh tunggu? Nggak ada yang suka disuruh tunggu. Kalau Tuhan bilang tunggu, tunggu. Nah, waktu Tuhan nggak jawab sesuai dengan yang kita mau, kita mulai frustasi. Nah, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Itu yang kita mesti percaya. Bahwa Tuhan peduli sama hidup kita. That He sees you. Dia tahu persis apa yang sedang kita alami hari ini. Dia tahu persis. Gak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kita gak bisa bikin ada yang sneak in tiba-tiba masuk ke bumi, tiba-tiba jadi gitu. Tuhan gak tahu, itu gak ada. Sehelai rambut kita jatuh aja Dia tahu. Itu yang kita mesti tahu, percaya. Nah, saya mau share tentang beberapa poin tentang bagaimana apa yang kita mesti lakukan dalam menunggu jawaban doa kita. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan selalu mempersiapkan kita atas apa yang Dia sudah rencanakan untuk kita. Tuhan selalu mempersiapkan kita terlebih dahulu untuk menerima jawaban doa kita. Waktu kita berdoa untuk sesuatu, Tuhan meresponnya dengan Dia persiapin kita dalam satu perjalanan untuk menerima apa yang kita minta. Oke, saudara kalau punya anak saudara suka mobil, baru umur 6 tahun, terus dia minta mobil sama saudara. Saudara kasih? Enggak lah. Orang tua gila apa? Langsung kasih anak umur 6 tahun suruh bawa mobil? Ya enggak dong. Yang ada apa? Tunggu sampai 17 tahun. Betul? 17 tahun kamu ambil SIM, kamu nyetir. Sebelumnya kamu les setir dulu. Dipersiapkan untuk kita menerima apa yang kita mau. Tapi kita kadang-kadang ini, saya kecil juga gitu. Saya minta belajar mobil, gak dikasih kan. Jadi nyolong-nyolong bawa mobil, ya nabrak. Sepupu saya lebih parah. Mobil masuk selokan. Selokan bukan selokan kecil ya. Parit gede gitu loh. Parit gede. Mobilnya masuk ke dalam. Coba-coba jadi Tokyo Drift. Driftingnya bener drifting, tapi masuk ke situ. Jadi sometimes itu yang terjadi waktu kita gak sabar. Dulu tuh saya mikir-mikir, gila juga ya. Saya tuh nyolong-nyolong bawa mobil itu di Surabaya. Jadi bawa mobil, gak tahu kalau saudara tahu ada namanya mobil Peugeot. Itu opa saya punya. Saya bawa Jalan Raya Jemur Sari, saya geber 120. Gila gak? Sekarang saya pikir-pikir, gila kalau ada motor lewat sih, kelempar nih orang nih pasti nih. Belum ada rem tromol semua, belum ABS. Kita gak pernah mikir, kita pikir pendek. Kadang jerninya untuk terima yang kita mau tuh 2 hari, 2 tahun, kadang 20 tahun gak saya bilang. Malah mungkin gak terjadi dalam our lifetime. Mungkin. Tapi janji Tuhan itu tetap minta maka kau akan diberi. Mungkin yang menerima adalah keturunan saudara. Intinya Tuhan tetap kasih. Tapi mungkin yang menikmati bukan saudara. Mungkin anak saudara. Oke. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Dibilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Oke, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ergon. Yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita ada, sudah ada pekerjaannya dulu. Yang dikasih ke kita. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini sudah disiapin sebelumnya. Ada satu rencana dan kita mesti jalan di situ. Ada satu tujuan yang sudah disiapkan Tuhan buat kita secara pribadi. Ada janji Tuhan. Nah, waktu kita dikasih tujuan, ada janji Tuhan di situ. Tuhan gak akan sustain kita di luar apa yang Dia sudah persiapkan buat kita. Ya. Tantangannya sekarang bagaimana kita sampai dan mengenali apa? Tujuan Tuhan dalam hidup kita. There's a journey sebelum kita menerima jawaban.
Dan waktu kita berdoa, terbanyak itu yang terjadi. Oke. Waktu kita berdoa, kita diperhadapkan sama waiting room. Ini selalu yang bikin kita berpikir ketidakbisaan Tuhan dalam menjawab doa kita. Padahal semuanya sangat tergantung sama kita punya kedewasaan rohani sebenarnya. Waiting time is not time wasted. Kita mesti percaya itu. Waktu menunggu itu bukan masa buang-buang waktu, enggak. Ruang tunggu itu namanya apa? Trust. Ruang tunggu itu namanya karakter. Ruang tunggu itu namanya kedewasaan. Ruang tunggu itu namanya iman. Ketergantungan akan Tuhan. The journey itself called courage, keberanian. Apakah saudara berani untuk masuk situ? Salah satu title Tuhan adalah guru. Guru itu seseorang yang memberi tes kepada murid-muridnya untuk mendevelop apa yang sudah murid-muridnya tahu. Oke. Tuhan menguji, iblis mencobai. Oke. Beda. Oke. Tuhan menguji karena dia tahu apa yang dia mau gini. Kita mengerti, kita mengenali apa yang sudah dia taruh dalam hidup kita. Dia uji supaya itu keluar dan kita mengerti. Itu bikin kita lebih dewasa. Karena dia guru. Iblis mencobai. Ya. Kalau guru, dia ajar dulu baru dia uji, betul gak? Gak ada guru yang dia belum ajar terus dia uji. Itu guru-guru sarap tuh kayak begitu kan. Nah, banyak orang gini. Kenapa Tuhan bilang begitu? Kenapa dia menguji? Karena banyak orang melepaskan Tuhan waktu mereka diberkati. Mereka fokus sama berkat lebih daripada tangan yang memberkati mereka. Awalnya saya suka bilang kan sama kalian bahwa waktu kita belum punya apa-apa modalnya percaya sama Tuhan. Begitu sudah punya aset, kita shifting kita punya percaya sama aset. Kelar. Percaya sama Tuhannya ditinggalin. Kita lebih percaya aset daripada Tuhan. Lalu dia bilang gini, kita bilang aset, biar aset kerja sama kita, habis segala macam. Habis kita. Perjalanan itu gini, waktu kita berdoa adalah proses bagaimana Tuhan bawa kita pada kedewasaan. Yang kedua, masa tunggu adalah masa di mana Tuhan mengajarkan kita tentang jalan Tuhan. Oke. Saudara baca doa Bapa kami, Matius 6, dia bilang ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini bukan basa-basi. 20 pasal kemudian Yesus berdoa hal yang sama di taman, ya kan? Di Taman Getsemani. Dia hidupi doanya dia. Dia cuman nggak ngajar, dia ngidupin. Jadi be careful sama orang yang cuman jago ngajar, nggak jago ngidupin. Percuma. It's just an idea. Ada satu video di Instagram yang bilang begini, I ask for strength, but dia bilang gini, saya nggak bilang ini benar, dia bilang gini, but God gave me difficulty to make me strong. I ask for wisdom, and God gave me problems to solve. I ask for courage, and God gave me dangers to face. Dia bilang. Saudara intinya gini, saudara mesti tahu bahwa jalan Tuhan berbeda sama jalan kita. Jalan Tuhan tuh beda banget. Jalan Tuhan ada selalu untuk melayani kehendak Tuhan di dunia ini. Mazmur 25 ayat 4 bilang begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada aku. Coba ingat Yusuf, anak umur 17 tahun, dijanjiin Tuhan lewat mimpi bahwa saudara-saudaranya akan tunduk sama dia, siap diurapi, siap untuk mimpin. Lalu Tuhan persiapin jalan untuk mempersiapkan Yusuf. Yang pertama apa? Dibuang di sumur. Habis dibuang di sumur, dijual. Habis dijual, difitnah. Habis difitnah, masuk penjara. Coba. Rencana Tuhan kah ini? Tapi semuanya itu Tuhan ajar Yusuf. Satu hal. Jangan bela diri waktu disalah mengerti.
Kita kalau nyanyi lagu aku mau sepertimu Yesus. Giliran disalah mengerti, Yesus disalah mengerti gak? Salah mengerti. Ya nggak usah protes. Kalau disalah mengerti biasa aja. Kan udah nyanyi. Yesus perlu belajar semua perjalanan itu bahwa gini, janji manusia nggak bisa dibandingkan sama janjinya Tuhan. Nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan Tuhan dalam perjalanan antara meminta dan menerima? Pertama, dia persiapin hal-hal yang telah dia persiapkan bagi kita. Dia persiapin kita untuk terima itu semua. Dan selama perjalanan itu, dia mencoba mengajarkan kita mengenai cara kerjanya. Kadang-kadang hal-hal yang kita nggak mengerti sebelumnya. Keajaiban kehendak Tuhan diajarin kita di situ. Mengajar kita lagi nih, adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita menjadi apa ya yang dia mau. Waktu kita berdoa kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi kan? Betul nggak? Atau itu cuma ide? Waktu kehendak Tuhan yang jadi, kita ngelawan. Mau baku melawan sama Tuhan. Ya kan? Nah, kehendak Tuhan tidak akan terjadi waktu kita bersikeras mau pakai jalan kita. Kehendak Tuhan membutuhkan kita bergantung penuh sama jalan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita buka hidup kita, Roh Kudus bilang gini, Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Nah, since that day, perjalanan itu akan menyiapkan kita, bantu kita jadi orang yang lebih baik, menguatkan iman kita, buat kita lebih kuat, segala macam. Sejak Tuhan sembuhin Lia dari cancer, I have different prayer. Saya nggak berdoa lagi tanya Tuhan di mana, kapan, dan kenapa. I simply said that I trust God. Mazmur 26 bilang gini, uji aku selidiki hatiku. Nah, 18 inches journey, 18 inches of journey is about selidiki dan uji hati kita. It's all about that. Saya mau tutup dengan Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, tidak ada yang tidak diampuni. Segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Since that day, sejak Yesus mati di kayu salib, dan dia bangkit, tidak ada siapapun atau apapun yang bisa menghalangi antara doa saudara dan saya dengan jawaban dari doa kita. Amin? Nggak ada. Saudara mesti yakin itu. Saudara kalau nggak yakin di situ, saudara gagal di situ untuk percaya. Tidak ada doa saudara yang akan kejadian. Nah, once again, do not forsake the journey just because it's hard. Jangan tinggalin journey-nya hanya karena itu sulit. Saya berdoa hari ini saudara dapat mengerti. Orang selalu bilang protes kalau Tuhan gak melakukan sesuatu karena sesuai dengan yang dia mau kan. Tapi percayalah gak, kalau kita sudah berdoa bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bahwa apa yang dia kerjakan dalam hidup kita selalu untuk melayani kehendak Tuhan. It's all about His will, His way. Kita gak bisa bilang, saya mau melakukan kehendak Tuhan, tapi dengan cara saya dong. Gak bisa. Di situ kita perlu namanya percaya. Kalau Tuhan bisa lakukan itu kemarin, kalau Tuhan bisa melakukan itu 2000 tahun yang lalu, He can do it again today. The question is, will you trust Him with your life? Saudara gini,
Kita bisa percaya naik pesawat dengan pilot orang yang kita nggak kenal loh. Saudara yakin nggak yang jadi pilot saat saudara lulus sekolah terbang? Yakin nggak? Berapa jam dia sudah, saya tahu pilot itu mesti berapa jam terbang, ada ketentuan itunya. Apakah dia masuk kriteria itu? Saudara nggak tahu kan? Saudara nggak ada keyakinan. You simply trust. Kenapa sulit untuk percaya Tuhan sih? Yuk kita bangkit berdiri yuk. Hari ini saya mau challenge saudara, mungkin ada yang di antara saudara datang, saudara belum pernah terima Yesus. Saudara belum pernah secara eksplisit bilang gini, Tuhan, aku mau ikut Engkau. If that's you, saya mau kasih kesempatan. Just raise your hands. Raise your hands. Angkat tangan saudara. It's just between you and God. Nggak usah lihat kiri kanan, saudara nggak perlu lihat kiri kanan. Kalau saudara nggak makan juga yang sebelah kan nggak kasih beras sama saudara. Ini hanya saudara dengan Tuhan. If that's you, please raise your hands. Saya mau berdoa buat saudara. Thank you, thank you. Ikuti doa saya, very simple prayer hari ini. But the hardest thing is selalu ambil langkah pertama. Yuk kita sama-sama berdoa ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Hari ini, aku menerima pengorbanan-Mu dan aku bertobat dari segala jalanku. Hari ini aku mengundang Kau masuk dalam hidupku. Jadi Tuhan, jadi Raja, jadi Juru Selamatku. Mulai hari ini aku mau hidup menurut tujuan Tuhan. Ajari aku apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin.